So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Di tahun 2021 ini ada beberapa HP yang harganya udah turun nih. Selain karena udah cukup lama rilis, beberapa smartphone yang dianggap terlalu overpriced saat awal perilisannya membuat para produsen nurunin harga smartphone-nya ini. Nah, di video kali ini Kuliah Sore bakal bahas nih beberapa smartphone yang udah turun harga dan patut buat kita jadiin rekomendasi. Oke deh, nggak usah berbasa-basi lagi, langsung aja berikut adalah 7 smartphone turun harga di bulan Maret tahun 2021. Yang pertama, Realme 7 Pro. Yang pertama ada Realme 7 Pro. Smartphone ini rilis bulan September tahun 2020 kemarin dengan berbekal chipset Snapdragon 720G. Buat main game, tentu HP ini udah oke banget. Main PUBG Mobile di sini bisa dengan sangat lancar dimainin tanpa adanya frame drop yang mengganggu. Buat dipakai main Genshin Impact juga bisa-bisa aja dengan pakai grafik low. HP ini sayangnya buat kapasitas baterainya nggak gede-gede banget, yaitu 4500 mAh, tapi ini udah punya fitur Super Dart Charge 65 watt yang bisa isi daya smartphone ini dengan cepat dan hanya butuh waktu 35 menit aja buat isi sampai penuh. Kalau buat layarnya, Realme 7 Pro ini pakai layar berpanel Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar 6,4 inci. Buat dipakai nonton, tentu ini enak banget. Pakai layar Super AMOLED-nya ini memberikan warna yang vivid dan enak dipandang mata. Sementara kalau buat kameranya, Realme 7 Pro ini punya 4 buah kamera di bagian belakang yang punya resolusi 64 megapiksel pada kamera utamanya. Dan di bagian depan punya satu kamera di dalam tompel yang punya resolusi 32 megapiksel. Buat harganya sendiri, waktu awal rilis Realme 7 Pro dibanderol dengan harga Rp4.999.000. Namun di bulan Maret tahun 2021 ini, Realme 7 Pro udah turun harga nih, dan harganya ini menjadi Rp4.175.000 aja di online marketplace. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang kedua, Realme 7. Yang kedua ada Realme 7. Kalau tadi seri Pro-nya, kali ini muncul nih seri yang biasanya. Realme 7 ini rilis di bulan September tahun 2020 kemarin dengan berbekal chipset ngebut dari MediaTek, yaitu adalah MediaTek Helio G95. Chipset ini ngebut ya buat kalian yang suka main game-game yang cukup berat buat dimainin. Baterai HP ini juga tergolong gede nih dengan kasih baterai berkapasitas 5000 mAh yang punya kecepatan ngecas 30 watt. Kalau buat layarnya, Realme 7 Pro ini dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar 6,5 inci. Buat dipakai nonton atau scrolling-scrolling di sosial media tentu enak banget. Apalagi Realme 7 ini udah punya refresh rate 90Hz yang bikin pengalaman swipe-swipe di HP ini tuh mulus banget. Kalau buat kameranya, Realme 7 ini punya sensor Sony IMX682 dengan resolusi 64 megapiksel yang hasil foto-fotonya ini cakep banget. Sementara buat kamera di bagian depan, si Realme 7 ini dibekali dengan kamera beresolusi 16 megapiksel yang hasilnya juga nggak kalah cakep. Buat harganya sendiri, Realme 7 waktu awal rilis dibanderol dengan harga Rp3.999.000. Dan buat di bulan Maret tahun 2021 ini, si Realme 7 udah turun harga nih menjadi Rp3.319.000 aja buat di online marketplace-nya. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang ketiga, Oppo Reno 4F. Yang ketiga ada Oppo Reno 4F. Smartphone ini rilis di bulan Oktober tahun 2020 lalu dengan berbekal chipset MediaTek Helio P95. Performanya ini lumayan oke ya, meski emang bukan ditujukan buat gaming. Cuma kalau misal kalian mau pakai buat main game, ini juga masih cukup oke kok.
Buat layarnya sendiri, Oppo Reno4F ini udah dibekali dengan layar berpanel Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar 6,43 inci yang kalau dipakai buat nonton ini udah oke banget buat kualitasnya. Kalau buat kameranya, Oppo Reno4F ini dibekali dengan kamera beresolusi 48 megapiksel yang hasilnya khas Oppo banget nih. Terus kalau di bagian depannya ini pakai dua buah kamera yang punya resolusi 16 plus 2 megapiksel. Buat harganya sendiri, waktu awal rilis si Oppo Reno4F ini dibanderol dengan harga Rp4.299.000. Namun di bulan Maret tahun 2021 ini si Oppo Reno4F ini udah turun harga menjadi Rp3.499.000 aja. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang keempat, Oppo A52. Yang keempat ada Oppo A52. Smartphone ini rilis di bulan April tahun lalu dengan berbekal chipset Snapdragon 665. Buat performanya ini udah cukup oke buat dimainin game kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile. Buat layarnya ini, Oppo A52 pakai layar berpanel IPS dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar 6,5 inci. Buat kualitas layarnya ini juga udah cukup oke ya, dan enak misal buat dipakai nonton atau menikmati konten visual. Buat kameranya, di Oppo A52 ini punya 4 buah kamera nih di bagian belakangnya, dimana punya kamera beresolusi 12 megapiksel untuk kamera utamanya. Sementara buat kamera depannya, Oppo A52 ini punya kamera beresolusi 16 megapiksel yang hasilnya juga cakep-cakep banget. Buat harga sendiri, Oppo A52 waktu awal rilis dibanderol dengan harga Rp3.099.000. Namun di bulan Maret tahun 2021 ini, si Oppo A52 udah turun harga jadi cuma Rp2.750.000 aja. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang kelima, Infinix Zero 8. Yang kelima ada Infinix Zero 8. HP ini adalah HP flagship milik Infinix saat ini yang rilis di bulan Agustus tahun lalu nih. HP ini pakai chipset dari MediaTek yaitu MediaTek Helio G90T yang performanya tentu ngebut banget. HP ini cocok buat kalian yang cari HP buat main game. Selain karena chipset yang ngebut, si Infinix Zero 8 ini juga punya layar yang tajam dan gede juga nih. Layarnya ini pakai layar berpanel IPS dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar 6,85 inci. Buat dipakai nonton tentu juga bakalan enak karena kalian bakalan ngerasa lega dengan layar gedenya ini. Buat kameranya, Infinix Zero 8 punya 4 buah kamera nih di bagian belakang yang punya resolusi 64 megapiksel buat kamera utamanya. Sementara di bagian depan terdapat 2 buah kamera yang punya resolusi 48 megapiksel plus 8 megapiksel yang hasilnya juga lumayan oke. Buat harganya sendiri, Infinix Zero 8 waktu awal rilis dibanderol dengan harga Rp3.799.000. Nah, di bulan Maret tahun 2021 ini, si Infinix Zero 8 dibanderol dengan harga Rp2.899.000 aja. Buat kalian yang tertarik membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang keenam, Samsung Galaxy M21. Yang keenam ada Samsung Galaxy M21. Smartphone ini rilis tepat setahun yang lalu dengan berbekal chipset Exynos 9611. Buat dipakai ngegame, HP ini udah lumayan oke. Di game PUBG Mobile kita juga bisa dapetin settingan smooth extreme yang udah lumayan nyenengin. Buat baterainya, si Samsung Galaxy M21 ini punya kapasitas 6000 mAh yang badak banget nih, dan tentu itu adalah satu nilai yang positif. Buat layar sendiri, si Samsung Galaxy M21 ini udah pakai layar berpanel Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar 6,4 inci. Buat dipakai nonton tentu ini udah enak dan jelas banget, soalnya kualitas layar Super AMOLED-nya ini udah keren banget. Buat kameranya, Samsung Galaxy M21 ini punya 3 buah kamera yang punya resolusi 48 megapiksel yang hasilnya ini cakep-cakep banget.
Terus kalau di bagian depan ini punya kamera beresolusi 20 megapiksel yang hasilnya juga nggak kalah keren. Buat harganya sendiri, si Samsung Galaxy M21 waktu awal rilis dibanderol dengan harga Rp3.199.000. Namun di bulan Maret tahun 2021 ini, si Samsung Galaxy M21 ini udah turun harga nih. Jadi cuma Rp2.489.000 aja di online marketplace. Buat kalian yang tertarik membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang ketujuh, Redmi Note 9 Pro. Yang terakhir ada Redmi Note 9 Pro. Setelah kemunculan Poco X3 NFC, si Redmi Note 9 Pro ini udah beberapa kali mengalami penurunan harga nih. Rilis di bulan Mei tahun lalu, Redmi Note 9 Pro juga udah gahar banget dengan paket chipset Snapdragon 720G yang dibawanya. Buat main game tentu chipset ini masih oke banget buat di tahun 2021 ini. Buat baterainya sendiri juga udah cukup gede dengan mereka kasih baterai berkapasitas 5020 mAh dengan kecepatan ngecas 30 watt yang udah ngebut banget. Buat layarnya, Redmi Note 9 Pro ini pakai layar berpanel IPS dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar 6,67 inci yang udah enak misal buat dipakai nonton atau menikmati konten visual. Sementara buat kameranya, si Redmi Note 9 Pro ini punya 4 buah kamera beresolusi 64 megapiksel pada kamera utamanya dan 16 megapiksel buat kamera di bagian depannya yang hasilnya ini cakep-cakep. Buat harganya sendiri, Redmi Note 9 Pro waktu awal rilis dibanderol dengan harga Rp3.499.000. Namun di bulan Maret tahun 2021 ini, si Redmi Note 9 Pro udah turun harga, jadi cuma Rp2.924.000 aja. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi.